Karena doa saya setiap hari, saya pengen mati cepat. Saya pengen ketemu Martin. Saya begitu sakit hidup sendiri tanpa Martin. Saya sama suami waktu itu Martin Sabah, kita itu selalu punya quality time. Ya, jadi di tengah kesibukan selalu kita make time. Jadi bahwa bersama dengan keluarga itu adalah prioritas utama. Terus kemudian kita seringkali ngobrol, diskusi, dan kita selalu punya pillow talk namanya. Jadi sebelum tidur tuh kita ngobrol dulu di tempat tidur, sayang-sayangan di tempat tidur, kita ngobrol heart to heart di sana. Jadi memang kalau kami tuh punya satu janji pernikahan. Yang janji pernikahannya, jadi kalau orang kan seringkali kalau ditanya udah lama menikah lupa kan janji nikahnya apa. Paling cuma inget hidup semati. Jadi di kamar kita, kalau mau lihat boleh di tembok itu kita bikin mural, itu janji pernikahannya kita. Isinya adalah bahwa mencintai itu bukanlah rasa, tapi sebuah keputusan. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk menerima kamu apa adanya, pertama, dan kedua membiarkan Tuhan mengubah diri kita agar kita menjadi pasangan yang lebih baik satu sama lain. Perjalanan cinta adalah love is a journey. Dan waktu itu kita cukup struggling, ya secara karir kita baik-baik saja, mungkin finansial juga cukup, nggak berlebihan tapi cukup, kehidupan sosial juga baik-baik. Cuma kita punya masalah bersama itu kita sulit punya anak. Sudah berupaya segala macam sama ya 10 tahunan berusaha gitu nggak punya anak ya. Dan tapi kita selalu meyakini bahwa kita jalani bersama. Tiba-tiba hari itu ya kita masih pacaran hari itu, hari Minggu kita pacaran, kita ibadah bareng, dengerin GPCC online waktu itu, kita ibadah bareng, pegangan tangan, perjamuan bareng, makan malam, tiba-tiba merasa sakit dan ya berpulang. Sangat tiba-tiba, nggak ada tanda, nggak ada apa, wah itu luar biasa, itu benar-benar hancur nggak ada clue, nggak ada misalnya firasat gitu, nggak ada sama sekali, nggak ada kata-kata terakhir, no. Pada saat di rumah sakit itu kan Martin sudah berpulang, saya berdua sama dia di mobil, saya antar ke rumah sakit, dan Martin di situ berpulang. Pada saat itu saya punya strong faith aja bahwa Martin ini finish well, ini rewardnya Martin, itu sayang belum selesai. Proses ibadahnya Martin segala macam itu kan didokumentasikan di YouTube ya. Mereka mengagumi saya begitu strong. Tapi itu Tuhan sedang menopang saya. Hari-hari setelah itu, itulah proses yang sesungguhnya. Itulah proses mengalami Tuhan. Marah sama Tuhan pasti, ngamuk sama Tuhan pasti. Bertahun-tahun saya terus berproses. Sampai sekarang pun saya masih berproses. Jadi grief itu bukan sesuatu yang kita tuh selesai. Tapi sesuatu yang kita rangkul dalam kehidupan kita. Saya marah luar biasa sama Tuhan. Saya marah, kenapa? Begitu. Kenapa saya ditinggalkan sendiri? Ditinggalkan tanpa anak, ditinggalkan tanpa suami. Dan semua itu terjadi pada diri saya bukan karena kesalahan saya loh. Saya ngerasain rasa perih yang dalam sampai lari ke fisik. Jadi fisik saya tuh berasa sampai ke sini tuh badan tuh sakit gitu. Sebuah luka pedih sekali yang saya rasakan, dan itu menjadi bagian saya sehari-hari. Perasaan lonely, sendiri, bingung. Dan waktu itu Martin memperlakukan saya sebagai princess ya. Maksudnya semua dia yang kerjain, saya udah tinggal diladenin semua sama dia. Ini semua saya lakukan semua sendiri. Itu depresi ada, mental breakdown ada, begitu marah sama Tuhan ada, terus kemudian pingin mati cepat itu ada. Saya tidak bunuh diri karena saya berpikir kalau saya bunuh diri saya nggak akan ketemu Martin. Tapi doa saya setiap hari saya pingin mati cepat. Sampai saya bikin asuransi jiwa dengan nilai yang besar gitu ya. Untuk kalau saya mati cepat meninggalkan uang yang cukup untuk orang tua saya. Karena doa saya setiap hari saya pengen mati cepat. Saya pengen ketemu Martin. Yang pertama, yang kedua, saya nggak tahan hidup sendiri tanpa Martin. Saya begitu sakit hidup sendiri tanpa Martin. Semua lihat di sini barang-barangnya Martin di kamar, bahkan sikat giginya masih di tempat yang sama. Buat saya itu pelan-pelan.
pelan-pelan untuk satu-satu membereskan. Tidur saja ya. Kita tuh tidur, contoh paling mudah ya. Tidur, kami kalau tidur itu kan piloto. Tengah malam tuh punya harus saling megang satu sama lain. Punya kalau nggak badannya nempel, kakinya nempel. Ketika itu nggak ada, ketika tengah malam saya bangun terus saya nyari, terus saya sadar nggak ada di samping saya. Wah, sakit banget. Tapi sampai akhirnya kemudian, oke, gimana caranya ya? Oke, saya ubah kepala saya. Kepala saya tidurnya dirubah supaya saya tengah malam kalau bangun saya sadar kenapa kepala saya di sini. Oh, situasi sudah berubah, gitu. Itu seperti itu sampai kemudian akhirnya saya bisa lagi sekarang tidur di kepala yang sama, gitu kan? Dengan menyadari nggak ada mati di samping. Saya tuh nggak bisa berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa berdoa. Saya nggak bisa berharap sama Tuhan. Saya soalnya sudah berharap suami saya hidup, Tuhan nggak bikin hidup, gitu. Saya mau berdoa apa? Saya berdoa pengen punya anak, Tuhan nggak kasih anak. Gitu. Saya mau berdoa apa? Tuhan mau bikin saya jadi robot yang nggak punya keinginan, nggak punya perasaan. Saya marah seperti itu. Saya cuma bisa worship, gitu. Saya seringkali worship juga nggak bisa nyanyi, cuma diem doang, diem, gitu dengan segala pikiran saya nyetel lagu, tapi saya worship. Saya worship. Dan ternyata saya belajar bahwa worship itu ajaib banget. Karena worship itu seperti membuka jalur wifi yang kenceng banget kita sama surga. Tuhan itu bicara, Tuhan menguatkan, Tuhan lakukan apapun yang perlu dirubahkan dari diri kita tuh melalui worship. Jadi sampai sekarang ketika saya lagi bingung, saya lagi gundah, lagi apapun, saya cuma duduk, saya worship aja. Worship tanpa doa, tanpa minta, tanpa apa, cuma worship aja. Worship itu adalah saat saya jujur sama Tuhan. Saya sujud, kadang saya nangis menyembah Dia, dan semua ya sering worship sambil nangis. Aku mengalami Tuhan di situ, di tengah kesendirian, di titik-titik terendah. Saya merasa Tuhan, ya anakku, aku ada di sini buat kamu, kayak gitu. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, termasuk kehilangan orang yang kita kasihi, itu Tuhan izinkan untuk kemudian memberikan rencana yang terbaik bagi kita. Yang kita mungkin nggak tahu sekarang, tapi suatu hari kita akan bisa mengerti. Tapi yang paling penting adalah ketika kita kehilangan, itu di sana kita nggak akan pernah kehilangan Tuhan. Tuhan akan selalu sama kita, dan jangan biarkan diri kita hilang dari Tuhan. Beda ya. Tuhan, kita nggak akan pernah kehilangan Tuhan, tapi kita bisa membiarkan diri kita hilang dari Tuhan dengan kepahitan kita sama Tuhan. Jangan biarkan diri kita hilang dari Tuhan, karena apa? Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu yang kita butuhin. Mulai saat ini, kalau Anda menghubungi Sahabat Doa 4, itu ada tim konselor kami. Mendoakan Anda tuh 24 jam setiap hari. Jadi tidak usah khawatir kapan bisa didoakan, kapan saya bisa curhat. Apa benefitnya kalau saya telepon Sahabat Doa 4? Begitu Anda hubungi nomor di layar, Anda akan merasakan satu, damai sejahtera. Anda akan merasakan pertolongan Tuhan. Dan Anda akan mendapatkan pengalaman baru. Apa itu? Berjalan bersama penyertaan Tuhan. Kami ajak untuk menemukan kembali indahnya iman yang teguh. Indahnya pengharapan di dalam Tuhan Yesus.